Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Melisa dari Akuntansi 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Eksekutif, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Studi empiris pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Rahmi Desriani, MSI AKCA, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya kepada dosen penelaah saya yang nantinya akan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya kepada teman-teman yang nantinya akan menonton video ini. Pembahasan pada presentasi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama masuk ke bagian pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pajak adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa, yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perpajakan melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak. Selanjutnya yaitu fungsi perpajakan. Jadi fungsi perpajakan tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu pertama sebagai budgeter atau sumber keuangan negara, yang berarti bahwa salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran secara rutin, dengan artian pemerintah berupaya untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi regularan, yang berarti pengatur, yang berarti bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pemerintah semakin gencar melakukan optimalisasi pajak yang terbukti penerimaan perpajakan 3 tahun terakhir selalu meningkat. Sebagai sumber penerimaan pajak dan instrumen fiskal, kontribusi penerimaan perpajakan harus terus dioptimalkan di tengah ketidakpastian global yang lemah dengan tetap mendukung akselerasi daya saing melalui berbagai insentif pajak. Fenomena dalam melakukan pemungutan pajak adalah fenomena yang harus menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pemungutan, pemerintah tidak selalu mendapatkan imbal balik yang baik oleh wajib pajak, terutama perusahaan-perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena akan mengurangi laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Dalam mengatur tata cara perpajakan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang salah satunya mengenai self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT dan SSP ke kantor pajak. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan self-assessment tersebut diduga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak badan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Selanjutnya yaitu perekonomian bersifat fluktuatif yang dialami oleh perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak Fiskos. Hal ini dikarenakan anak Fiskos menginginkan perolehan pajak yang stabil dan progresif. Hal ini menjadi salah satu penyebab perusahaan untuk melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Karena adanya fluktuasi perekonomian tersebut akan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajak perusahaan. Tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan dan di sisi lain tidak diinginkan oleh si pembuat undang-undang. Berikut adalah salah satu contoh kasus tax avoidance yang melanda perusahaan IKEA, yaitu perusahaan terbesar raksasa yang bermarkas di Swedia yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga, yang dilaporkan atas kasus penghindaran pajak dengan nilai lebih dari 1 miliar euro dalam kurun waktu 2009 sampai 2014. Akhirnya dituduh untuk melakukan pergeseran laba atau memindahkan miliaran euro dari negara yang berpajak tinggi ke negara yang berpajak rendah. Dengan adanya kasus tersebut, terbukti bahwa tax avoidance tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Peneliti-peneliti sebelumnya juga telah melakukan penelitian tentang tax avoidance dengan beragam penelitian variabel independen juga. Hasilnya juga terlalu beragam, yang kebanyakan berasal dari faktor dalam atau faktor internal perusahaan. Tindakan tax avoidance akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan manajer tersebut akan menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi ini akan berdampak pada manajer yang bertindak
tidak sesuai dengan kehendak pemilik. Salah satunya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat menurunkan reputasi perusahaan di mata publik. Tindakan tax avoidance dan masalah keagungan tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Selanjutnya, penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan tentu melalui kebijakan oleh pemimpin perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut berbanding lurus dengan risiko perusahaan. Semakin pemimpin tersebut bersifat risk-taker, semakin tinggi risiko oleh perusahaan tersebut. Selain yang pengaruh tax avoidance adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap dibandingkan dengan total aset. Hubungannya adalah dalam hal depresiasi. Jadi beban depresiasi merupakan beban yang mengurangi laba bruto perusahaan sehingga laba kena pajak kecil dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit. Selain intensitas tetap, profitabilitas juga turut andil dalam tax avoidance. Profitabilitas diproyeksikan dengan ROA, di mana rasio ini menggambarkan bagaimana manajemen dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan, maka semakin baik pengelolaan aset perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan laba yang tinggi. Laba yang tinggi akan membuat kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance melalui pengurangan beban pajak. Yang dilakukan ini adalah karena adanya ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. Variabel yang peneliti kembangkan yaitu variabel independen yang diteliti oleh Nugraha, yaitu corporate ownership, karakteristik eksekutif, dan intensitas tetap. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dengan menambahkan satu variabel independen lagi yaitu profitabilitas. Selanjutnya, Nugraha pada tahun 2019 tersebut melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2017. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2017 sampai 2019. Alasannya adalah karena industri ini bergerak di bidang kebutuhan pokok di mana dibutuhkan oleh setiap masyarakat setiap hari. Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Eksekutif, Intensitas tetap dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Studi empiris pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang keempat, bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 5, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2017 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2017 sampai 2019. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019.
yaitu manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktisi. Manfaat akademik pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, intensitas tetap, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Sedangkan manfaat praktisi yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan tax avoidance dengan memperhatikan setiap variabel yang akan dijabarkan ke depannya. Selanjutnya yaitu masuk ke tinjauan pustaka, yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu agensi teori atau teori keagenan. Ketika saat manajer diberi kekuasaan pemilik perusahaan yaitu memegang saham untuk membuat keputusan, di mana hal ini akan memunculkan potensi konflik keagenan. Di kebanyakan perusahaan besar, presentasi konflik keagenan adalah hal yang penting karena biasanya para manajer perusahaan hanya memiliki presentasi yang kecil dari saham. Oleh karena itu, memaksimalkan kekayaan pemegang saham bisa menjadi urutan yang kesekian dari banyaknya tujuan-tujuan manajerial lainnya, sehingga dapat menimbulkan konflik. Kecenderungan para manajer di perusahaan besar adalah dengan meningkatkan kekuatan, status, dan gaji serta meningkatkan keamanan jabatan mereka. Konsekuensi terbesar dari teori keagenan ini adalah ketika pihak manajer tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka manajer akan berisiko untuk digantikan atau tidak ditunjuk lagi periode selanjutnya. Kemudian para pemegang saham memiliki risiko kehilangan modal apabila salah memilih manajer. Itu tentang tax avoidance. Jadi pajak tersebut adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, yang pungutannya tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan pungutannya berdasarkan undang-undang. Jadi telah dijelaskan juga fungsi pajak tersebut ada dua, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber keuangan negara dan fungsi regulator sebagai pengatur. Jika pemerintah menginginkan sebanyak-banyaknya uang masuk ke kas negara, berbeda dengan wajib pajak pribadi atau badan. Bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang paling dihindari karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan ini mendasarkan timbulnya upaya pajak untuk meminimalisir beban pajak sehingga pajak yang dibayarkan juga berkurang. Salah satu cara meminimalisir beban pajak adalah dengan cara perencanaan pajak atau tax planning. Di perencanaan pajak adalah upaya perekayasa beban pajak dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga beban pajak menjadi rendah. Dan pajak merupakan upaya tax manajemen yang legal karena banyak memanfaatkan loophole atau celah-celah yang ada dalam peraturan yang berlaku. Jadi pengiriman pajak tersebut termasuk legal di Indonesia karena tidak melawan ketentuan perpajakan. Pengiriman perpajakan ini bisa dikatakan sebagai fenomena yang unik karena pada satu sisi penghinaan pajak tersebut boleh dilakukan, tapi di sisi lain tidak diinginkan oleh si pembuat undang-undang karena berdampak pada pengurangan kas yang akan diterima oleh negara. Jadi ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghinaan pajak, yaitu pertama jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin besar jumlah pajak, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghinaan bahkan pelanggaran pajak. Yang kedua itu kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghinaan pajak. Dan yang ketiga yaitu besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghinaan pajak. Landasan teori selanjutnya itu kepemilikan institusional. Jadi, kepemilikan saham institusional adalah presentasi saham yang dimiliki oleh institusi atau kepemilikan blockholder. Blockholder adalah kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas 5%, tapi tidak termasuk ke dalam golongan kepemilikan manajerial. Jadi, kepemilikan institusional adalah sebuah kepemilikan perusahaan yang di mana di dalamnya dikuasai oleh institusi, perusahaan atau lembaga lain seperti asuransi, investasi, perbankan, bahkan oleh negara. Jadi kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham, sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Landasan teori selanjutnya yaitu tentang kepemilikan manajerial. Jadi kepemilikan manajerial adalah presentasi saham di sebuah perusahaan yang juga memiliki kedudukan dalam manajemen perusahaan, baik sebagai direktur, dewan komisaris maupun dewan direksi. Jadi kepemilikan manajerial dianggap sebagai pihak controlling yang dapat membantu menghilangkan konflik agensi yang menimbulkan biaya agensi yang tinggi. Jadi jika sebuah perusahaan memiliki kepemilikan manajerial, dapat dikatakan bahwa manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer dan juga sebagai pemegang saham. Dengan kata lain, tujuan antara manajer dengan pemegang saham tersebut bisa diselaraskan. Dengan kata lain juga, kondisi akan berbeda jika sebuah perusahaan tersebut memiliki kepemilikan manajerial dengan tidak memiliki kepemilikan manajerial.
Itu tentang karakteristik eksekutif. Jadi dalam pembuatan kebijakan perusahaan tidak lepas dari peranan pemimpin perusahaan. Setiap pemimpin tersebut memiliki sifat dan karakter dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Karakteristik inilah yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Jadi pemimpin perusahaan dalam menjalankan tugasnya dibedakan menjadi dua karakter, yaitu risk taker dan risk averse. Risk taker adalah kecenderungan manajer tersebut memiliki kecenderungan berani dalam pengambilan keputusan dan punya dorongan yang kuat karena ingin mendapatkan pendapatan, posisi, kesejahteraan, dan kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan risk averse adalah karakter yang dimiliki oleh pemimpin yang tidak cukup berani untuk mengambil risiko sehingga dalam mengambil keputusan hanya memilih peluang dengan risiko yang lebih rendah. Eksekutif tipe risk averse ini lebih mengutamakan keamanan dibandingkan dengan keuntungan yang lebih besar. Yaitu tentang intensitas aset tetap. Jadi intensitas aset tetap perusahaan merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap dibandingkan dengan total aset. Jadi intensitas aset tetap juga menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap di sini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Jadi aset tetap adalah proporsi dalam aset tetap yang dapat menambahkan beban penjusutan yang digunakan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Profitabilitas. Jadi profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba apabila telah ditelaah dari hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal. Profitabilitas yaitu rasio yang menggambarkan sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas ini diproyeksikan dengan ROA karena selain mendeskripsikan return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan, ROA juga mendeskripsikan efektivitas manajer dalam menggunakan seluruh aktivitas untuk memperoleh pendapatannya. Selanjutnya yaitu tentang penelitian terdahulu. Jadi sebelumnya telah banyak peneliti-peneliti yang juga meneliti tentang tax avoidance. Jadi dari sekian banyaknya peneliti tersebut juga menggunakan variabel independen yang berbeda-beda juga. Jadi di sini terdapat 6 penelitian terdahulu yaitu dari Sundarida Ampelina pada tahun 2017, Sari pada tahun 2018, Nugraha pada tahun 2019, Fadila pada tahun 2017, Prapti Dewi dan Surakarta pada tahun 2016, dan Damayanti dan Susanto pada tahun 2016. Selanjutnya itu tentang kerangka pemikiran. Jadi dalam skripsi ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya itu tax avoidance dan variabel independennya ada 5 yaitu kepemilikan institusional sebagai X1, kepemilikan manajerial sebagai X2, karakteristik eksekutif sebagai X3, intensitas tetap sebagai X4 dan profitabilitas sebagai X5. Selanjutnya masuk ke hipotesis penelitian. Jadi yang pertama, yang X1 tadi yaitu kepemilikan institusional. Jadi kepemilikan institusional adalah sebuah kepemilikan perusahaan di mana di dalamnya dikuasai oleh institusi, perusahaan atau lembaga lain seperti asuransi, investasi, perbankan atau bahkan juga negara. Dan prakteknya kepemilikan institusional dapat berperan dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Maka dari itu, kepemilikan institusional akan mencegah manajer untuk melakukan kecurangan seperti penghinaan pajak. Dari penjelasan tersebut, penulis mengambil hipotesis penelitian H1 yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Hipotesis selanjutnya itu tentang kepemilikan manajerial. Jadi kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham dengan peran ganda yaitu sebagai manajer dan sebagai pemegang saham. Jadi manajer sebagai pemegang saham dimasukkan juga memiliki kedudukan di perusahaan tersebut seperti direktur, dewan komisaris, dan dewan direksi. Jadi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan risiko pengambilan keputusan berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi presentasi kepemilikan manajerial, maka semakin kecil manajer akan mengambil risiko perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen cenderung ingin memberikan yang terbaik kepada perusahaan dan berusaha untuk lebih giat dalam mencapai tujuan pemegang saham. Karena apabila mengambil keputusan yang salah juga akan berdampak kepada dirinya sendiri. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis penelitiannya adalah H2 yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance. Hipotesis selanjutnya mengenai karakteristik eksekutif. Jadi salah satu peran pemimpin dan perusahaan adalah dalam hal pembuatan kebijakan. Jadi setiap perusahaan tersebut memiliki pemimpin yang berbeda dan juga berarti memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Jadi terdapat dua karakter yaitu risk averse dan risk taker. Jadi eksekutif dengan risk averse tidak menyukai risiko yang akan berdampak pada ketidakberanian dalam pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan karakter risk averse eksekutif lebih ke memanfaatkan peluang yang ada. Jadi
berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis penelitiannya adalah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya yaitu hipotesis mengenai intensitas aset tetap. Jadi memperbesar laba perusahaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajer untuk memuaskan para pemilik saham. Di laba perusahaan bisa diperbesar salah satunya dengan meningkatkan jumlah aset tetap perusahaan. Aset tetap ini bisa berupa bangunan, pabrik, peralatan mesin, dan berbagai properti lainnya. Jadi hampir semua aset tetap mengalami penyusutan. Nah, biaya penyusutan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Biaya penyusutan yang ada dalam aset tetap dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen cenderung menggunakan dana menganggur perusahaan untuk melakukan investasi dalam aset tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis penelitiannya yaitu intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya itu tentang profitabilitas. Jadi untuk menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh laba bisa digambarkan melalui profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Jika ROA tinggi menunjukkan perusahaan mampu untuk menghasilkan laba yang tinggi. Nah, apabila profitabilitas perusahaan tinggi mengindikasikan adanya efisiensi dari pihak manajemen. Peningkatan laba secara otomatis memberikan dampak yaitu jumlah pajak yang dibayar juga akan meningkat. Akibat dari itu, terdapat kemungkinan bagi si perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Jadi metode penelitiannya adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu satu metode yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel dan analisis data yang digunakan dalam bentuk angka dan pengujian hipotesis. Metode kuantitatif sesuai digunakan pada penelitian ini karena penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator dalam mengukur variabel penelitian dan untuk menjawab permasalahan penelitian, di mana penelitian ini menghubungkan ada 5 variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, intensitas aset tetap, dan profitabilitas. Selanjutnya itu batasan penelitian. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mengambil data pada perusahaan consumer goods industry pada papan pencatatan utama, yaitu sebanyak 37 perusahaan. Alasan menggunakan papan pencatatan utama adalah karena perusahaan ini perusahaan dengan pencatatan utama merupakan perusahaan yang besar dan memiliki track record yang baik. Selanjutnya yaitu populasi. Jadi populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sektor consumer goods industry pada papan pencatatan utama. Sedangkan sampelnya adalah menggunakan teknik proporsi sampling, di mana menggunakan kriteria-kriteria tertentu, yaitu yang pertama perusahaan consumer goods industry papan pencatatan utama yang terdaftar di BEI selama periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan annual report atau laporan tahunan secara lengkap periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan tidak mengalami kerugian selama 3 tahun terakhir. Perusahaan tersebut tidak dalam kondisi suspended atau delisting selama tahun 2017 sampai 2019, dan perusahaan consumer goods industry yang memberikan kelengkapan data sesuai dengan variabel yang diteliti. Ini yaitu data dan jenis data. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id berupa annual report perusahaan selama 3 tahun terakhir periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi dan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari annual report yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu definisi dan pengukuran variabel penelitian. Dibedakan menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen tersebut adalah tax avoidance yang diproyeksikan dengan ETR atau effective tax rates dengan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Sedangkan variabel independennya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kepemilikan institusional dengan rumus jumlah saham institusi dibagi jumlah saham keseluruhan. Yang kedua, kepemilikan manajerial, jumlah saham manajer dibagi jumlah saham perusahaan. Yang ketiga, karakteristik eksekutif dengan rumus standar deviasi EBITDA dibagi total aktiva. Yang keempat yaitu intensitas aset tetap dengan rumus total aset tetap dibagi total aset.
dan profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA atau Return on Asset dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aktiva. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Terdapat 3 metode. Yang pertama, analisis deskriptif statistik. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu analisis regresi pengujian hipotesis. Yang dibedakan menjadi analisis regresi berganda, uji hipotesis parsial atau uji T, uji regresi simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau adjusted R kuadrat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat 5 pembahasan yang akan dibahas pada hasil pembahasan skripsi ini. Yang pertama itu tentang deskripsi objek penelitian, yang kedua hasil penelitian, yang ketiga ringkasan hasil pengujian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima interpretasi dan implikasi. Baiklah, yang pertama masuk ke deskripsi objek penelitian. Jadi setelah menetapkan kriteria penelitian, jumlah sampel dari perusahaan consumer goods industry yang memenuhi kriteria adalah sebagai berikut. Perusahaan consumer goods industry sektor paparan utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai 2019 ada 37 perusahaan. Dikurangi dengan perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan atau annual report secara lengkap pada periode 2017 sampai 2019 ada 7 perusahaan, dan juga dikurangi dengan perusahaan yang mengalami kerugian selama 3 tahun terakhir, yaitu pada periode 2017 sampai 2019 ada 6 perusahaan. Jadi jumlah perusahaan yang terpilih menjadi sampel jadinya adalah 24 perusahaan dikali dengan 3 tahun mendapat. Jadi jumlah data selama 3 tahun penelitian tersebut berjumlah 72 perusahaan. Selanjutnya tentang hasil penelitian. Jadi yang pertama yaitu tentang analisis deskriptif statistik. Jadi pada tabel telah dijelaskan. Jadi maksudnya adalah pada variabel X1 yaitu kepemilikan institusional, nilai terendah dari data yang telah dikumpulkan yaitu sebesar 0,0510, nilai tertinggi yaitu sebesar 0,9524 dengan rata-rata sebesar 0,711678 dan standar deviasi sebesar 0,2133504. Karakteristik manajerial atau X2 dengan nilai minimum 0,0000 dengan nilai maksimum sebesar 0,3602 dengan nilai rata-rata sebesar 0,012103 dan standar deviasi sebesar 0,046758. Selanjutnya itu intensitas tetap atau X3 dengan nilai minimum dari data yang telah dikumpulkan yaitu sebesar 0,0416, nilai maksimum 0,7445 dengan rata-rata sebagai 0,345843 dan dengan standar deviasi sebesar 0,16064070. Selanjutnya yaitu X5 yaitu ROA sebesar nilai minimumnya sebesar 0,0149, nilai maksimum sebesar 0,5267 dengan nilai rata-rata sebesar 0,127417, standar deviasi sebesar 0,111446 dan ETR atau Y atau variabel dependen dengan nilai minimum sebesar 0,1894, maksimum 0,3626, mean 0,259718 dan standar deviasi 0,030124. Selanjutnya, sebelum masuk ke pengujian hipotesis, diadakan dulu pengujian asumsi klasik. Jadi asumsi klasik hasil pengujian yang baik adalah dengan tidak melanggar uji asumsi klasik tersebut. Yang pertama adalah uji normalitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Jadi digunakan model one simple Kolmogorov-Smirnov test. Jadi pada tabel ditunjukkan bahwa nilainya adalah sebesar 0,200. Data yang terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikasi lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Karena di data tersebut adalah 0,200 yang berarti lebih besar daripada 5% atau 0,05. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikoliniaritas. Uji ini menunjukkan atau
bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi di antara variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak menunjukkan korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi dapat diketahui dari nilai toleransi yang lebih besar daripada 0,1 dan nilai FIF yang lebih kecil daripada 10. Pada tabel untuk keseluruhan variabel independen menunjukkan bahwa nilai toleransi lebih besar daripada 0,1 dan FIF lebih kecil daripada 10. Hal ini menandakan bahwa pada model regresi ini tidak adanya gejala multikolonialitas. Selanjutnya yaitu tentang uji heteroskedastisitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi dengan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Ditunjukkan atau tidak ditunjukkannya tergantung kepada pola. Tidak menunjukkan heteroskedastisitas apabila pola tersebut menyebar, tidak menggambarkan pola yang jelas, bergelombang, melebar kemudian menyempit. Dari gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Jadi model regresi yang baik adalah dengan tidak menunjukkan gejala autokorelasi. Jadi autokorelasi tersebut menggunakan model dari Watson, di mana nilai dari Watson tersebut harus berada di antara nilai DU sampai dengan 4 kurang DU. Jadi nilai DU tersebut adalah nilai yang ditunjukkan pada tabel sebesar K, yaitu sebesar banyaknya variabel independen dan sebesar banyaknya data. Jadi pada penelitian ini K-nya sebesar 5 dan N-nya sebesar 32, menunjukkan angka DU-nya sebesar 1,7685, sedangkan 4 kurang DU-nya adalah 2,2315. Jadi nilai dari Watson pada tabel sebesar 1,847 tersebut menandakan bahwa nilai tersebut berada di antara nilai DU dan 4 dikurang DU. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya gejala autokorelasi pada model regresi ini. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama itu adalah hasil analisis regresi linear yang ditunjukkan pada tabel warna pink. Jadi hasil pengujian dengan metode regresi linear berganda ini untuk mengujikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka didapatkan disusun sebuah persamaan yaitu sebesar ETR atau variabel dependen atau tax avoidance tadi adalah sama dengan 0,293 dikurang 0,026 X1 dikurang 0,474 X2 dikurang 0,002 X3 ditambah 0,0004 X4 dan 0,068 X5 ditambah error. Selanjutnya itu uji hipotesis parsial atau uji T yang ditunjukkan pada tabel yang berwarna hijau dengan nilai signifikansi. Apabila nilainya itu kecil daripada 0,05 berarti hipotesis tersebut diterima. Sedangkan kebalikannya apabila besar daripada 0,05 berarti hipotesisnya ditolak. Jadi pada X1 hipotesisnya ditolak, pada X2 atau kepemilikan manajerial hipotesisnya diterima, pada X3 hipotesisnya diterima, dan pada X4 hipotesisnya ditolak, dan pada X5 hipotesisnya diterima. Selanjutnya yaitu uji regresi simultan atau F untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tabel ditunjukkan nilai signifikannya itu 0,0000 yang berarti bahwa hasil uji F sebesar 0,000 atau di bawah nilai tingkat signifikasinya 0,05 dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, intensitas tetap, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Ini adalah menggambarkan bagaimana variabel independennya menggambarkan variabel dependennya atau seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Jadi pada tabel yaitu tabel adjusted R-square terdapat angka 0,0575. Hal ini berarti
Dapat diartikan bahwa tax avoidance atau variabel dependennya tadi dapat dijelaskan oleh variabel independennya, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, intensitas tetap, dan profitabilitas adalah sebesar 57,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya yaitu ringkasan hasil penelitian. Jadi sebelumnya telah disebutkan ada 5 hipotesis dan telah juga diuji sebelumnya. Maka didapatkan ringkasannya yaitu H1, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, hasilnya adalah ditolak. H2, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance, hasilnya adalah diterima. Dan H3, karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance, hasilnya adalah diterima. H4, intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tax avoidance, hasilnya ditolak. Dan H5, profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, hasilnya adalah diterima. Selanjutnya itu adalah pembahasan per variabel independen. Jadi X1 tadi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sama grup industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Damayanti dan Susanto pada tahun 2016 dan Nugraha pada tahun 2019. Selanjutnya X2, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian ini mendukung penelitian telah dilakukan oleh Putri dan Lawita pada tahun 2019 dan Fadila FA pada tahun 2017. X3 yaitu karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian ini mendukung penelitian telah dilakukan oleh Prapti Dewi dan Surakarta pada tahun 2016 dan Nugraha pada tahun 2019. Selanjutnya intensitas tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sundari dan Amperlina pada tahun 2017. Dan selanjutnya adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sari pada tahun 2018. Selanjutnya masuk ke interpretasi dan implikasi per variabel independen. Yang pertama yaitu kepemilikan institusional. Interpretasinya adalah berdasarkan hasil penelitian, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti perusahaan dengan presentasi tingkat kepemilikan institusional yang besar atau kecil belum mampu untuk mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan implikasinya yaitu besar atau kecil presentasi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan, penghindaran pajak tidak bisa dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial X2. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil penelitian, variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini berarti meningkatnya jumlah kepemilikan saham manajerial maka akan mendorong kecenderungan untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan implikasinya adalah semakin besar presentasi kepemilikan manajerial, manajer semakin memperhatikan keinginan pemegang saham dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan melalui ketidakinginan untuk melakukan tax avoidance. Masuk ke variabel yang ketiga, yaitu karakteristik eksekutif. Interpretasinya adalah berdasarkan hasil penelitian, variabel karakteristik eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini berarti karakteristik eksekutif memiliki sifat yang hati-hati atau risk averse dalam mengambil sebuah risiko. Implikasinya, karakter yang dimiliki oleh eksekutif bersifat risk averse dalam artian para eksekutif lebih memilih untuk menghindari risiko yang ada dan tidak melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya yaitu intensitas tetap. Dengan interpretasi berdasarkan hasil penelitian, variabel intensitas tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti intensitas tetap belum mampu untuk mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Dengan implikasi, besar atau kecilnya kepemilikan aset tetap tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal pengurangan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Jadi interpretasinya berdasarkan hasil penelitian, variabel profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Implikasinya adalah profitabilitas yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang mengakibatkan profit juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi. Apabila jumlah pajak yang dibayarkan semakin tinggi, maka akan terdapat kecenderungan perusahaan tersebut untuk mengurangi beban pajak melalui salah satu upaya, yaitu upaya tax avoidance. Selanjutnya yaitu masuk ke kesimpulan dan saran. Ada 3 pembahasan pada kesimpulan dan saran tersebut, yaitu yang pertama kesimpulan, yang kedua saran, dan yang ketiga keterbatasan penelitian. Masuk ke bagian pertama yaitu kesimpulan.
Yang pertama yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Yang ketiga, karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Yang keempat yaitu intensitas tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan yang terakhir yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya yaitu masuk ke saran. Ada 2 saran. Yang pertama, peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian dari sektor lainnya sehingga dapat menjadi perbandingan hasil penelitian. Yang kedua, peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel independen atau mengganti dengan variabel lain sehingga hasilnya dapat menggambarkan variabel yang dapat membantu perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Masuk ke keterbatasan penelitian. Yang pertama, peneliti hanya menggunakan sampel pada perusahaan consumer goods industry pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2017 sampai 2019. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya dengan tax avoidance, yaitu ada 5. Yang pertama, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif, intensitas aset tetap, dan profitabilitas. Mungkin hanya sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan dan bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.